Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para jamaah pengajian tetap tiap-tiap malam Senin, dan para jamaah zikrul ghafilin yang kami hormati. Pertama kali kami atas nama jamaah pengajian mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu dari Surabaya, yaitu dari Mojokerto, Masya Allah, maaf, khusus satu call datang ke tempat ini untuk ikut guyupi jamaah di Jember. Ini jamaah zikrul ghafilin dari Mojokerto, karena undangan atau siaran mengenai malam Senin yang lalu, yaitu Murajaah Sanawiyah ini di Mojokerto diterima telat. Jadi karena telat, senajan tidak kumanan, tapi minangka kodok, entah ya, minangka kodok niki para jamaah Mojokerto rawuh mriki ya. Malah niki wau ribut jalaran badhe ngerekam niku kaset niku malam Senin kepengker niku di titip niku jane kepengin untuk tipe mawon ya nggih. Perlu nengken di siaraken teng daerah Mojokerto. Para hadirin sekalian yang kami hormati, niki pengajian kula atur cara kalih, bicara Madura, bicara Jawa, jadi kula nyuwun maaf kasih Madura, mereka pada se Jawa, pada se Madura, jadi pun dicampur pun dengan kaki. Kula menerima pertanyaan, cuma sayang sekali pertanyaan wau mboten diterangaken jenenge sapa sing bertanya. Nama wassalam jamaah zikrul ghafilin bentuk wau. Nah niki yen saya kula umumaken semua pertanyaan atau masalah yang masuk ini harus dengan nama terang, harus namanya terang, dan saya minta supaya diberi alamat. Jadi yang tanya itu namanya ini, alamatnya ini. Nah, tanya masalah. Orang bertanya itu macam-macam, ya. Ada yang disebut istifham, ada yang disebut ingkar, istingkar, ya. Macam-macam. Ada lagi takrir. Orang tanya itu macam-macam. Bada orang yang tanya ini kecitra ngerti ya, kepingin ngerti, takon istifham, kepingin paham.
Tapi ana wong takon wis ngerti tapi ditakokno sebab ana maksud liya. Maksudnya apa? Supaya jawabannya lau mangke dados jawaban sing neguhaken terhadap perkara wau. Takon hukumnya iki Muhammad. Perlu supaya yang umum ngerti ana hukum mau. Nggih. Manten sing ngoten. Satu orang malih sing rada mboten ngoten nggih, rada ning sithik ngoten nggih. Niate niku namun kepingin jajal. Nggih. Kepingin jajal kiai iki pentas rondak nggih. Bisa ora jawab pertanyaan iki. Manten sing ngoten. Tapi nuwun sewu ya. Ya sok-sok wonten tiyang niku takon niki takon kepingin nyelentuk. Kepingin jewer kirangan sing dijewer niku sinten terus ditakokno. Terus piye hukume tiyang nek ngombe kali ngadeg. Satemene gawe niku ana wong sing ngombe nganggo ngadeg. Dhewe pegel. Tapi jangan gak iso omong dhewe terus takon. Perlu nih jawab kiai ini, kan rasa nggak saiki, yo. Kalau itu tentang pengalaman, ya. Podo dari orang pidato, wong pidato ini saat dirinya pidato tekon di daerah niku kali panitia dikandani, anu Pak, saya minta nanti dijelaskan perkara ini tentang masjid, tentang pinjam pikir masjid. Polanya dia mari tukaran mengenai apa? Tikar masjid, sirangan yang apa kalah dari niku. Jadi ngundang wong ahli pidato, sing ahli pidato kon ngomong bab kloso masjid. Wah tidak genah nih jenenge. Arep omong dhewe mboten kuat, nggih. Dadi nyilih tangan niku jenenge nabok nyilih tangan, nggih. Lah ini kalau tadi kalau itu bareng pengalaman ngoten ora terus wedi kula jawab nih. Mulane kalau balik saat ini monggo pertanyaan masalah rutin apa mawon niki kula suwun kanthi lugu krana pancen kepengin takon, kepengin ngerti ya. Ingin ngerti bukan untuk apa-apa, ya. Nah, untuk ini saya harap supaya yang mengirim pertanyaan itu dengan memakai nama yang jelas, ya. Jadi ini saya terpaksa minta maaf. Ada surat tidak pakai sender, tidak pakai pengirim, terus wassalam jamaah di Glorofilin. Malah surat ini kok aneh. Ini pertanyaan harus dijawab malam Senin tanggal 21. Ini kok malah harus jawab gitu. Ini terpikirkan dulu. Yang penjelasan ini, kira nggak tahu maksudnya apa? Kok jangan haiti? Kok tidak minggu ngarep mama deh? Gue nggak ngerti. Jadi karena aku langsung mama, jadi akhirnya ini kuda ya hidup, ilama lah ya hidup. Tinggalin barang sing jadi mamang dengan barang sing orang mamang. Niku jauh Kanjeng Nabi. Jadi kapan ono opo wae kok mamang? Aku tuh kok mamang aku ya. Aja lumah. Tidak mana apa, tidak lumah, ya tidak lumah. Jadi, ya ada barang goyang tengah niku dari Kanjeng Nabi. Apa sing mamang tinggalin, sing tidak mamang lakonono. Wa in aftauka senajan wong padha mului nasihat orang ngono. Nek panjang atimu wis tetep mantep lakonono. Jadi ini keterangan kula mengenai pertanyaan. Jadi nomor tunggal. Nomor 2 yang perlu saya uraikan tentang masalah agama yang berupa pertanyaan atau kemiskinan. Yang perlu saya jelaskan, hukum agama Islam terhadap kejadian-kejadian, terhadap peristiwa-peristiwa ini saya bagi menjadi 2. Ada yang bersifat
preventif atau defensif yang bersifat mempertahankan diri. Ada yang bersifat membimbing secara positif. Keterangan yang ada. Jadi secara kebetulan saya mempunyai kitab yang ditulis oleh Sayyid Qutb, seorang penulis Mesir yang terkenal yang meninggal sudah, yang diterbitkan tahun 1967. Antara lain di sini beliau menerangkan tentang banyak masalah yang ditanyakan orang terhadap alamat Islam. Umpamanya, pertanyaan, bagaimana wanita dengan masalah keanggotaan di DPR atau parlemen? Atau pertanyaan, bagaimana wanita dan soal bekerja, cari ma'isyah? Apakah bekerja di pasar atau menjadi pegawai di kantor-kantor, jadi sekretaris pribadi dan sebagainya. Umpamanya lagi pertanyaan, bagaimana wanita dengan masalah free omkham, kebebasan bergaul antara laki dan perempuan. Nah, ini pertanyaan. Juga mengenai pertanyaan bagaimana masalah kesulitan masalah seks, masalah kelamin, masalah syahwat, bagaimana mengatasi kerusakan akhlak dari sudut ini antara laki dan perempuan mengenai masalah-masalah seks, kelamin, syahwat. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering. Nah, termasuk bagaimana tentang batas auratnya perempuan, mamanya. Ini banyak lagi pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Pertanyaan ini karena memang kejadian sehari-hari atau berada di kanan kirinya. Keadaan sekarang itu begitu. Umpamane, saniki nggih paman. Terus ini hukumnya nek ana wong liwat di ngarepe bioskop, mboten delok bioskop, cuma reklame buat ini. Umpamane nggih, kakek moto liwat terus delok ya napa hukumnya? Lho. Kita kan ngoten iki jalaran kedadian. Kejadian ini. Lah niki pertanyaan-pertanyaan sing ngeten iki. Niku wonten kali carane. Kita itu menjawab kejadian apa yang ada. Kados pundi hukume wong dagang sakniki teng pasar. Sebab umumnya dagang ini ngeten. Niku biasa niku pun. Kados pundi wong nyeli dhuwit mbamane. Sing dina niku mungkin tandurane ijon nggih. Iki ana apa? Macam niku kejadian niku. Ya niku kejadian ngoten niku pirang-pirang. Sing sak temen niku kabeh mboten nonton hubungan kali Islam. Terus ditakokno nang Islam, ya apa Islam? Ngaten iki. Ini pertanyaan yang insidental namanya ini. Di sini biasanya Islam itu mempertahankan diri, defensif, kepeksa, aja golek-golek. Adane ngeten, ya apa hukumnya wong wedok loro, terus diperiksa mbek dokter lanang, karu-karuan, karon, wong loro tok ndek jero kamar, dokter lanang, sing loro pasien wedok. Ya apa caranya meriksa kayak biasa. Ini buka utangnya dengan jauh ya. Buka auratnya, ya apa macam itu hukumnya. Ya mereka sejawab dia macam gelagutan ini. Lah apa nih? Apa nggak betul kemarin tak dokter nih? Tuh,
di sini. Lho mboten artinya dokter wedok mboten nonton. Wah, lah ini kaya nopo ke? Nek ndak ono terus itu balik kan diobatin kan. Dadi larati sing loro. Oh, ngeten mawon. Nah, niki jenenge jawaban mempertahankan diri niki. Napa nek defensif? Kepeksa pun. Dia pun mboten nonton dokter wedok. Dia ditekno mahrame mawon, ditunggu bojone mawon. Yang jaluk tolong dokter, ini istri saya ini. Jadi saya suaminya, saya tak melo di dalam ya. Masa keberatan Pak Dokter? Saya tak nuling-nuling apa-apa. Cuma ya masih gitu toh. Ya boleh silahkan, asal sampai jangan ganggu. Saya mau periksa ini. Oh iya sampai boleh, saya maunya, tidak usah sungkan-sungkan. Kalau memang nek meriksa itu nak pancen kepeksa aurat itu dibuka, dia kenging, dengan gono kenging. Padha mawon kali wong nyekseni wong zina, nggih. Seksi itu oleh buka aurat, nyatakno. Niku seksi. Lah dokter ngoten, nek pancen kepeksa buka dibuka. Aja nak lihat napa niki pun ditunggoni mahrami mawon to, Nah, ini namanya langkah-langkah yang darurat nih pun. Lah ada umpamanya anak dokter wedok, wah mestinya dia ini berubah malih, mungkin oleh dokter lanang. Tapi kenapa? Karena ada dokter wedok. Wajib orang perempuan yang sakit wajib berobat kepada dokter wedok. Nah, itu. Nah, ini jangan ada dokter wedok. Wah, gitu langsung ya dari mana ya aja lah. Nah, ini kenyamanan, nikah aja lo tapi nurut nikah. Sampai agama Islam nikah terpaksa hukumnya bertabur besar. Selalu 100 tabur sampai jadi seket di program. Kan terpaksa bagaimana Pak? Nah, terhadap ini kalau nyompakan gampil ngeten ya. Koyok kendaraan itu zaman kuno cikar. Iya, cikar. Digeret sapi. Aman, selamat. Cuma abid. Ini dari kantor antara ke Surabaya nyompak cikar. Saya mentah bodoh. Atau terus kena bulan gitu. Nah, terus sesudah itu ada dokar. Dokar lebih cepat. Cuma caranya tempat bedal, berot, ono bahayanya itu. Tapi lebih cepat. Nah saya kan motor. Sekarang di mana-mana motor. Ya motor itu cepatnya alhamdulillah pun saya cepat. Cuma bahayanya banyak sekali. Ini namanya kalau dibanding sama cikar, bahayanya motor kata tinggi. Kata motor. Tapi apakah, nah ini pertanyaan kula tadi. Kita itu karena melihat motor itu banyak bahayanya, lalu kita memberi nasihat, memberi fatwa supaya selamat. Menisau kabeh, sak jember, ojo numpak motor kon kabeh. Mbamane nggih, nasihat nggih. Nasihat. Numpak cikar kabeh, mbamane nggih. Kira-kira pagi tak pagi sebenarnya. Coba orang ini norok nasihat sedang. Insyaallah sobo. Maaf nih kak, senajan kiai ngocak nih kak, tak baju. Tak bisa ngilangi motor, tak bisa. Mau tidak mau kita menerima kenyataan, ya ini motor. Nah oleh karena itu, ulama-ulama, ahli-ahli fikih, ahli-ahli hukum agama Islam di dalam memberikan jawaban hukum itu ada dua. Saya mendengarkan ini, ono uru. Ada yang ingin memakai hukum agama 100% asli, tidak dikurangi sama sekali. Tapi tidak bisa dijalankan. Tidak bisa dijalankan dengan begitu. Sebab apa? Keadaannya susah saya ini.
Saiki iki kahanan iki masyarakat wis ngene iki arep diatur cara agama sing 100%. Tak ada perlu nih, tak iso. Tak berlaku foto karo wong arep ngilangi motor. Kok balik jadi pikir kabeh tak iso. Begitu siji. Ada lagi yang kedua, para ahli hukum angsal jawab niku lajeng mundur-mundur niku wae lajeng. Ya napa ngeten? Motor iki bahayane akeh. Wis kabeh wong wis ngerti. Ini motor itu diperlukan di dalam zaman sekarang. Orang tidak bisa tidak naik bis atau oplet, tidak iso. Nah, ada belum-belum. Lalu apa saja supaya bahayanya itu bisa dicegah, supaya dikurangi. Nah, teman-teman, lagi diusahakan pamane peraturan lalu lintas. Nek nyalet ini, nek anu ini, ono peraturan tiket plang-plang, tondo-tondo di lalu lintas. Nah, ini untuk mengurangi bahaya motor. Ada lagi usaha remnya. Itu kalau setiap 6 bulan diadakan apa namanya ini? Hah? Aktir. Lah, ada ono kitir setengah tahun diperiksa rem ini kupi syarat atau enggak, lampu-lampu apa itu. Ini semua untuk mengurangi bahayanya motor. Ini yang kedua. Ada lagi lalu supirnya sekarang. Supirnya ini supir kemenang apa supir? Ya syukur-syukur. Lalu diadakan peraturan siapa yang mau nyetir harus punya request. Syaratnya request begini. Itu semua adalah usaha untuk mengurangi bahaya motor. Begitu juga menjawab masalah-masalah sekarang. Coba kan itu, mau saya takon dengan sampean. Siapa sih sanggup melaksanakan peraturan umpamane? Wong wedok ora oleh metu sama sekali. Ayo, macam. Ayo, siapa sing mani? Wani sing iso. Melarang wong wedok metu. Dinas. Ya napa? Dereng soal pakaian, dereng soal macam-macam. Niki. Ini adalah masalah yang memang kadang nggak kayak bang. Saat temennya cara hukum agama Islam, masyarakat diatur cara Islam tidak memerlukan bank. Tapi karena keadaan ini masyarakat tatanannya disik durung cocok karo aturan agama 100%, yang terpaksa ngadepi kaya ono bank. Ya apa bank iki? Ulama malah dadi telu jawabane. Ono sing haram. Ono maneh oleh. Ya. Oh, mereka jolai, jadi begini. Ya tapi dikai gitu. Terus akhirnya ono sing rasa kecepet begini. Arep melok kono, ya apa? Ngarani haram, ya apa? Ngarani oleh, ya apa? Akhirnya terus syubhat. Terus syubhat itu artinya tidak terang. Tidak terang semata-mata tidak oleh, tapi juga tidak terang semata-mata tidak oleh. Jadi ini setengah-setengah dari syubhat nih. Nah, ini cara. Oleh karena itu, sebagai seorang ahli hukum Islam, sebagai seorang fuqaha, seorang alim, wajib dia itu mengerti dulu bagaimana tatanan menurut Islam yang dikehendaki. Pergaulan iki atau masyarakat iki nek diatur cara agama iku kaya apa samestine? Apa iku sing jenenge Baitul Mal? Apa iku sing dijenengi zakat? Apa yang zakat iku ditulis trekean sak rupiah 100 mari entek apa ngono? Apakah zakat itu seperti yang dianjurkan oleh Ibnu Hajar supaya berbentuk sesuatu yang awet? Kalau ada seorang tukang jahit, dia itu orang miskin, maka diambilkan zakat, belikan mesin. Mesin dikasihkan orang itu yang bisa jahit tapi tidak punya alat jahit. Boleh, malah diambilkan begitu Ibnu Hajar. Itu baru ada artinya zakat itu. Lalu zakat itu mak orang tiketnya. Orang dunia sebentar itu kalau selelen saya. Apa yang begitu zakat itu?
Kalau cuma begitu, buat apa zakat? Nah, karena itu Ibnu Hajar mengatakan di dalam fatawinya, nek wong bagi zakat itu kudu dijelok wong dhisik. Nek wong itu ahli cukur gak di penyokor, dikono penyokor dari uang zakat. Sikin sama orang ini ya. Sampai kalau kai perkakas cukup kanggo nyukur nggih. Sampai tak ini di zakat lho niki. Nggih. Ini kesampean do untuk kapital kerja. Nah kalau begitu baru kelihatan. Cuma ingatkan tak bertah. Nanti coba mana berdekat satu edu, itu maksudnya kecelakaan paring oleh lemak, ini kan. Emang lagi pacul, emang lagi barber, pas mesin, tak cukup itu umur yang sekampung. Terpaksa antri tahun ini atau waktu ini dikasihkan sama orang ini dulu, atau depan ini. Sedikit-sedikit tapi urut gitu loh. Cuma ini kurang menarik rupanya. Masih kurang boleh ketemu sih. Oke. Secara umum makin tak sedikit kan. Baru kesih 100.000 terus dibagi sebanyak-banyaknya senajan cuma oleh 200 kabeh dikaitan tuh roto akeh. Nih. Akhirnya napa 200 ditukar dawet entek. Padahal maksud zakat itu bagaimana? Nah, oleh karena itu, kita harus mengerti. Zakat di dalam Islam itu, kedudukannya untuk memperbaiki masyarakat. Itu bagaimana sebenarnya? Dan bagaimana praktek zakat itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini kita ngerti di sini. Tatanan Islam, tatanan agama mengenai tatanan wong urip ini kita studi. Nah, tentang wanita, menurut Islam wanita itu harus bagaimana wanita itu? Mana yang harus dititik beratkan? Apakah lapangan rumah tangga? Apakah lapangan sosial masyarakat umum? Atau bagaimana? Lalu bagaimana pembagian kerja antara orang laki sama orang perempuan? Loh, ini kita di ngerti rumian, ngerti semua ini. Nah, kita kalau menjawab pertanyaan itu genah. Mau jelas nih? Jadi saya sekali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kejadian-kejadian di sehari-hari ini memang Masya Allah mesti. Ya dijawab cara hukum agama sing 100% persis tidak melaku. Tapi ya dijawab untuk melorot. Apa itu tidak mengurangi kekuatannya hukum agama? Artinya tidak menawar-nawar hukum agama. Sampai metu waidah ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan terpaksa, malah terpaksa, masih bareng larangan, terpaksa, buat. Padahal orang kelaparan, saya kalau tidak makan, ya mati saya ini. Sekarang ini sudah 3 hari sudah makan saya. Padahal remeh ini saya ini. Nah karena saya beli, sekarang punya ada sekarang lupa apa lagi, saya kakak beli. Ada nikah, atlam pecah, tolong, pas serkah, pasti rasanya ke hukum. Bagaimana hukumnya saya orang melarat ini, yang ngemis, tidak ada yang kasih, semua orang tutup pintu. Saya cuma melihat kalau saya tidak makan mati. Saya cuma ada lihat makanan itu serkah itu di sampah-sampah. Ada batang tikus ada di situ. Ada karen-karen najis kabeh campur rambut telek. Bagaimana hukumnya saya makan itu? Enggak sama ada ditakoni ngoten ya apa jawabnya. Ya mestinya cara hukum barang najis haram dimakan. Gila betul. Apa mana kotoran ngoten? Apa mana ono tikus badannya tikus? Desa batang tikus urip aja oleh. Kok batang itu? Tapi badan lagi, Pak.
Saya kalau tidak makan ini. Nah, kalau sudah begitu ya apa lalu? Dengan melelehkan air mata, dengan menangis, Islam memberi hukum ya wis ya, terpaksa kamu. Dalam masyarakat yang begini, di mana nasibnya orang melarat itu sudah tidak bisa diatasi, apa boleh buat? Apa ini? Ini jawaban tidak persis menurut aslinya hukum, tapi kalau dipersiskan secara hukum mati uang ini. Mungkin apa kan? Nah, ini masalahnya tingkatah tunggalnya. Masalah wanita, masalah pergaulan, masalah bisnis. Ini saja saya mulia. Menghadapi masalah-masalah ini, kita harus lebih dulu mengerti duduknya perkara. Nek jawab secara hukum agama niku, secara asli, itu memang seharusnya. Tetapi menjawab kejadian menurut keadaannya, itu yang dinamakan muqtadal hal, melihat penerapan hukum itu. Nah, ini oleh karena itu seorang alim ulama, seorang ahli hukum Islam, seorang fuqaha itu memang harus lebih dulu mengerti bagaimana tatanan menurut Islam. Sing sak temene karepe Islam ku ya apa tatanan urip iki. Nah, secara keseluruhan, secara jumlatan itu harus mengerti dulu. Masalah wanita, sebelumnya jawab masalah kudung, hukumnya aurat. Ngerti lagi wanita menurut Islam ku ya apa sih sak temene? Kedudukannya ku ya apa? Pembagian kerja karo wong lanang ki apa? Wong lanang di endi, wong wedok di endi, endi sing kena dilakoni bareng, endi sing kudu dhewe-dhewe. Ya apa menurut Islam? Ini kita baca gambaran dhisik senajan wujude saiki gak ono. Aturan ngoten niku. Nah, niki keterangan kedua yang perlu saya uraikan kepada bapak-bapak sekalian. Janganlah kalau ada kerusakan akibat tatanan yang tidak didasarkan tatanan Islam, lalu ditempuh non Islam, dan Islam kalau tidak bisa menjawab pertanyaan lalu, wah Islam tidak modern, tidak bisa menjawab, tidak progresif, tidak sesuai dengan zaman. Loh, tidak sesuai dengan zaman harus bejat kata ya apa? Nah, karena itu sekarang menjadi pertanyaan begini. Apakah Islam ini mau diikutkan kepada zaman, sekalipun zaman itu rusak? Apakah masyarakat ini sedikit demi sedikit dipancing supaya mengikuti aturan agama? Jadi masyarakat wau sing betal-betal gak karu-karuan don, serosan sendiri, ini kedarma supaya bisa etaje on laon sampai bisa mengikuti secara hukum agama. Apa-apa sebaliknya hukum agama itu lagi mari pun. Cuma mana kalau kita lagi kalau pada itu semika. Jadi akhirnya mencoba merusak hukum agama kita rusak benar. Lepas bertabur pas jual murah pasan. Iyalah apa-apa lah darurat mana sudah. Ini akhirnya merotoli apa hukum itu? Kalau hukum yang ngoten ditutupkan. Mulanya pemiliki ini tanggung jawab para ulama pemiliki ini paling abot itu. Paling abot pemiliki. Lu bapak, ini coba sampai ngadepi anak ini, ayo. Sampai kepinginnya anak itu begini, tapi tidak iso. Nek menurut kartu yang tua itu orang bikin pak. Zaman uang isi taat nang agama, isi api pergaulan ndak koyo saiki, bareng saiki. Oh, bapak ulon anake ngetan. Niku wis biasa pun. Ini musibah orang tua ini. Musibah rumah tangga hari ini. Nggih mboten. Wong tua kepinginnya anak supaya begini. Kali nangis lewer nih wong tuane ini. Anak yang bedal. Sebab apa? Samane wis ngetan iki bener. Saya saiki wong tua ngadepi anake ya apa saiki? Apa anak iku dikalengi ini ta?
mlebu omah taleni, jret kancing lawangi jet. Apa ngono? Tak metu-metu mulai isuk sampai sore. Ayo turu, ayo ngaji, baca, kalau metu. Sapa wong tua sing sanggup? Hah? Mangkeh anake ngoten niku. Anak lanang, anak wedok dipengkot, dibuli di omah, dak oleh metu-metu, dak oleh ngelencer, dak oleh bergaul. Sebab pergaulan sekarang rusak. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Ya silakan. Ini timbang mungkin dari rusak arek-arek. Kesane anak kulo pengkot mawon mulai cek sekolah, mari sekolah cek kulo paleni, dak oleh metu-metu. Akhirnya anak itu ikat kabeh akhirnya. Kira-kira anak-anak itu berontak loh, bukan dengan tua. Ayo. Mikir repotnya seperti itu. Tapi nek belos, Masya Allah, nek mas dikil anak niku, gak mau ini. Nah ini kenapa repot? Nek biyen anak lanang, gak boleh sedino rong dino. Tapi saat ini bukan anak lanang, anak wedok malah seminggu gak boleh kan gitu. Ini maaf, ini buatan kok moyoi kawan ritik. Ini kedadian pun umum ngeten iki. Ini buatan pun ini osok ngalih, osok mosok enggak pun bujuk ya awak dhewe. Mulane para rabu, kadang-kadang nuwun sewu niki. Rono kebijaksanaan wau keliru kadang-kadang. Malah hasilnya mboten kaya sing dikarepno bapake, malah mendali nemen malahan. Karepe wong tuwa supaya agamane anake kuat, pergi, dikumpul, dikerasi, dikeru, di macam-macam nguli CPM. Tapi akhir jadinya anak itu malah wani wong tuane. Coba, ini jenenge rujak sentul. Iya, betul podo karepe. Karepe wong tuwa ngeman, anak ilmu dikalemi. Akhirnya dulane anak cuma sitok, kapan bapakku mati yo? Coba. Dungakno bapaknya mati, polane gak iso bebas. Ini masalah. Utawa ada boten-boten, ya baiklah. Orang tua akan memberi kesempatan kepada anak. Silakan. Tapi orang tua tetap ngawasi. Di samping itu yang harus direbut pertama asal anakku aja musyrik. Iki siji. Takwa niku sing nomor siji ngerebut niku. Takwa yang nomor satu awam paling minim yaitu bagaimana anak itu tetap iman. Itu pertama. Asal dia isik bandari iman, isik ngelakoni Islam sembahyang, perkara dia ngelakoni dosa-dosa niku pun wis termasuk untung iman ambil Islami isik tetap dilakoni. Paham ya? Jadi siji. Kalau ini sudah berhasil memperkuat iman anak itu, memperkuat sembahyangin anak itu, soal sembahyang tetap diteliti oleh orang tua. Anak delok biskuit, piknik, apa wae tapi awas siji nak sembayang. Bapak tak ngirani nangkot. Oh jadi apa wis? Sekolah apa wis? Jadi mlebu anggota klub apa wis? Salat nak. Salat tidak kena kenyang manis. 5 waktu. Loh, kalau ini berhasil dipertahankan berbahagia orang itu sudah. Mungkin betul. Sudah berbahagia seorang tua sekarang apalagi hidup di kota besar bisa mempertahankan iman anaknya dan bisa mempertahankan sembahyangnya anaknya. Masya Allah, niku pun kudi negara orang tua ini pun sudah langit pun delok risai zaman saniki loh ya. Ini takwa yang pertama. Takwa yang kedua, usahakanlah bagaimana anak itu tidak sampai terperosok mengerjakan kabair dosa sing gede. Nah, kayak sing malam Senin sing kepungkur kalau pun nerangaken apa saja dosa-dosa besar. Kalau ada orang menjauhi dosa besar, itu sudah dimasukkan takwa kelas nomor 2, lebih tinggi dari yang pertama. Jadi buruk.
saiki delok anak iku, sing kok reksapane. Ojo delok polahe, ojo delok potongane, ojo delok gondrong ndak gondrong umpama lho. Sakniki iki gondrong iki titik. Kuat sampean bengak-bengok, ojo gondrong. Kuat sampean bengak-bengok. Aduh, serak lah ya. Malahan iki ono maneh niki sing model iki. Apa gondrong? Lu kadang sekolah kula niku kabeh kelas niku kabeh gondrong, sak guru-gurune gondrong. Lek sampe kula betul gondrong ditoyo, iku niki Pak. Coba ngeten. Bagaimana menghadapi begitu itu? Nah, sekarang kita mau meributkan soal gondrong apa mau meributkan soal salatnya anak itu? Ya, nak. Tapi awas loh. Iman, sembahyang, poso tak kena kan, melok-melok. Tetap harus kamu pertahankan. Ini namanya perjuangan ini. Ini kebijaksanaan itu. Ojo dari masalah sing disiyah fur'iyah. Sing masalah dosa sing kriwil. Oh, iku tak hiruk ngono ku anu, iku tak oleh, iku anu. Akhirnya anak emosi dipengkot ditaleni, merasa gak bebas. Lara akhir. Masih gak waktu wajar, wis. Hilang-hilangan, wis lah. Ini jadinya. Padahal maksud tua iman, kan? Tapi karena salah carane menghadapi kadang-kadang malah keliru kabeh. Oleh karena itu saya setuju menghidupkan kembali pandangan daripada imam-imam yang membagi takwa itu menjadi salah satu maratib, ono telung martabat. Nomor 1 takwa dalam arti tidak musyrik. Orang itu apabila tidak musyrik asal sudah iman itu namanya sudah takwa. Ini takwa awam. Ini yang satu. Yang lebih tinggi dari itu yaitu takwa anil kabair. Asal tidak mengerjakan dosa besar. Perkara dosa kecil ya sudah biar dulu. Ya? Nah, asal tidak dosa besar. Itu. Nah, kalau ini sudah bisa, dosa besar sudah bisa berhasil, ya ditingkatkan lagi, yaitu takwa anis shaghair, ya, menjaga diri dari dosa kecil, sampai perkara yang makruh, sampai perkara yang nopo-nopo sing subhat saat diturute, itu terserah lah. Lalu pangkat yang namanya ittaqullah haqqa tuqatih, ini cuma aulia tok jenis yaitu takwa anna siwallah. Coba. Oke sampai niyo sangka selian Allah. Hatta barang mubah. Hatta barang halal. Nek sampai ngelalekna Allah bisa itu. Indal aulia tapi mulane nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku jaluk sepuro nang Allah, ojo dipadakno kula sampeyan lho. Kanjeng itu dosa yo. Kok jadi sepuro nang pengaran jareke ping 70 paling sithik saben dinane iku malah ping 100 kan Nabi oleh maca istighfar. Nek ngono kan Nabi iku yo duwe dosa yo. Lho cek muni ngoten. Mboten kena dipadakno kali kula. Kali sampean delok-delok sing istighfar niku. Nek sing istighfar niku wong sing kita akeh lah, anjur maaf. Ya, lekor tak musyrik ya sudah. Niku urute ya. Jadi untuk memakai hukum pun demikian. Hukum di dalam agama itu ada beberapa pandangan yang berdasar rukhsah, ada yang berdasar azimah, ada yang berdasar tasdid, ada yang berdasar takhfif. Kayak sampai saat ini nun sewu ini, sampai timbul pertanyaan, nek uang dagang cara Imam Syafi'i ini nggak sah kabeh di pasar itu. Tetap wis nek karo Imam Syafi'i hukumnya apa? Akhirnya apa? Melok mazhab Hanafi. Nek cara Hanafi iso-iso. Ini sampai anak timbul pertanyaan, bagaimana Pak? Kalau saya di dalam soal ibadat mengikuti Imam Syafi'i, tapi di dalam muamalat saya mengikuti Imam Hanafi, boleh enggak? Nah inilah, begitulah ricuhnya, sulitnya
menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tidak gampang, tidak asal jawab, nih. Nah, ini masalah ini kalau perlu ngaturaken teng panjenengan, milo di dalam pengajian malam Senin. Kula niku menganjurkan atau memakai pengajian, temanya itu bagaimana memperkuat benteng hati kula panjenengan di dalam masyarakat singeten itu. Sebab menurut saya ngeten nih, orang itu kalau ingin selamat dari bahayanya masyarakat, caranya itu cuma dua. Ya inna wong iki aja metu delik di kuburan utawa di gunung, aja metu-metu selamat. Ya tapi masa wong kok nang gunung kabeh lho. Nah ini tidak bisa ini. Atau dia masuk ke dalam pergaulan, dia tetap sehari-hari, tapi dia disangoni supaya dia itu jangan sampai gampang kena pengaruh. Ya apa dia itu semacam dagang, senajan jadi penggede, senajan jadi apa, bab salat tetap dia bisa bertahankan, bab iman dia tetap bisa mempertahankan. Iki apa caranya? Nyangoni. Jadi cara iwak ngoten iwak urip dilebokno tembung di mawon iso. Tapi nek iwak wis mati, imane wis mati, nggih. Dilebokno banyu asin, lemeno asin. Iki napa jen? Iki nek banyune legi, iki dadi manisan. Iwak manisan jenenge. Sebab mati kan. Tapi yang mon jukon kau di masa sahabat kama baik tetap. Nah ini kemungkinan Maulana Masjid Aceh. Nah, ini pendirian tasawuf ini juga niki maksudnya. Nyangone orang nggak remah, dalam keberadaan semeka kalau udah sampean andi asangoh. Kita cara gimana cara orang nikah umpamanya norok ke pasar, pada pergaulan, jadi anak pelajar, menjadi pegawai, ya bergaul ya keadaannya begini, ya sudah keberadaan gitu kan. Tapi saya bagaimana mempertahankan iman di tengah-tengahnya itu? Mempertahankan takwa saya lah ini. Melana pengajian di kantor nikah saya penting. Badana zikru fili ini maksudnya nggih akan nikah. Seperti dawa Imam Syadzili Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ta'arraf rabbak wa kun kaifa syi'ta. Wah hebat betul ini. Itu teori bagus tapi repot nih. Ta'arraf rabbak, kenallah kepada Tuhanmu. Kalau kamu sudah kenal kepada Allah, kepada Tuhanmu, wakun kaifa syi'ta, jadilah kamu apa saja sudah. Bagaimana saja, di mana saja. Jadi pegawai terserah, jadi pemimpin terserah, jadi petani terserah, jadi apa saja terserah. Asal kamu ta'arraf rabbak, wakun kaifa syi'ta. Kamu jadi orang kaya, silakan. Jadi orang melarat, silakan. Di pemerintahan, silakan. Jadi pegawai, silakan. Tapi kamu mempunyai modal, mempunyai pegangan ta'arraf rabbak. Tapi ini tuh enak, nek di gunung enak nih. Kejaring petel, tapi ngelakonan nih, itu Pak paling berat itu Pak. Bagaimana Pak? Ya maaf ini ya. Seperti dalam suatu resepsi Pak, saya diundang. Umpama itu Pak. Terus ada minuman arak Pak. Minuman cuma arak, toh itu memang kebiasaan. Itu namanya toast. Memberi selamat. Selamat hari lahir. Nah itu nih Pak. Ini ke cara internasional nih ke janji. Ini serba di Jakarta pun osom nih. Ketahuan nih Jember. Ini gelas saya nek sedekah ini. Beriin whisky sekonek. Kalau tidak whisky kurasa. Membuat orang Eropa ni kayak gini, Eropa ni di Jakarta. Tanginan sisi-sisi gendak dengan anak-anak jan. Harus whisky. Saya masuk dalam itu undangan. Audition apapun, oke? Itu uang nih. Mari silakan. Kalau tidak diterima, tidak sopan ini Pak. Ini tuan terima sudah kasih hidangan. Selamat ulang tahun. Gitu. Wah, itu namanya bagus. Nah, sekarang saya sebagai orang Islam diundang di situ, bagaimana saya?
Apakah saya ikut minum demi untuk menyesuaikan? Apakah saya harus berkata apa? Nah di sini ini beratnya nih. Bodoh temennya dari ngelakoni betul kerasa nih. Tapi nek kadung ngelakoni kejegur tengok-tengoten niku. Aduh, ya apa iki? Tak diombe tak pantes, diombe haram. Ya apa iki? Nah, tapi alhamdulillah nggih, sang negara Republik Indonesia sing ketuhanan yang Maha Esa niki alhamdulillah mulai zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Soeharto resepsi negara sekarang di Indonesia ini tidak harus memakai minuman keras, tidak. Malah Pak Hartono nganggo orangnya terus gawe istilah sendiri karena apa? Karena pada satu waktu ada seorang menteri yang beragama Islam, waktu itu dipakai, dia bilang terus terang, maaf, saya sebagai orang Islam dilarang minum ini. Kalau negara Republik Indonesia ini berdasar ketuhanan yang Maha Esa, hormatilah orang-orang yang beragama. Oh, ini kuasan. Tenguriku mulai alhamdulillah. Saat ini resepsi negara, alhamdulillah pun. Weski itu tidak ada. Paham ya? Ini kita disyukuri ini gitu ya. Itu satu hasil yang hebat. Sampai ngerodek negara-negara yang ini, masya Allah, nggak ngambil weski itu bukan resepsi itu namanya. Nah, ini gitu. Jadi melalui kenek kalau sampean pamane diundang, saya punya saudara yang suka minum arak, suka makan babi umpamanya. Sampean diundang ulang tahun di rumahnya teman itu. Terus kenapa sampean dengeriku? Gak melok mangan, engko tersinggung perasaan tuan rumah. Ya apa suguhanku gak dipangan? Mau dimakan terang babi, saya haram ini, ya apa ini? Nah ini saya khawatir, ya saudara, darurat, demi untuk apa menimbulkan suasana yang segar, supaya jangan terganggu ini kemeriahan resepsi atau ulang tahunnya teman saya. Baiklah, itu kan saudara saya. Coba, apa begitu? Apa terus saya cocok loro weteng? Nah itu kali yang paling enak. Aduh, kulo sirian nih. Kulo kali dokter betul paling mangan niki. Ya tenawal. Itu paling enak nih Bun. Weteng kulo loro mangane tak kulo niku mboten kuat nek mangan niki gitu. Atau dilarang dokter niku satu cara itu ya. Atau kalau sampean dengan sopan pun saya kira tidak apa-apa. Maaf Paknya. Saya mau cuma agama saya melarang. Jadi saya mohon maaf. Biar saya minum yang lain saja. Loh. Niku saya kira tidak apa-apa asal cara mengucapkannya itu baik-baik ya. Malah kita itu dihargai oleh orang lain. Oh ya maaf Pak. Maaf. Oh jadi ini agamanya tidak boleh Pak. Tidak boleh. Oh ini sudah ada lagi Pak. Baik. Saya ada persediaan lain. Ini silakan. Malah ngoten asal caranya. Oh coba tahu ya. Apa ini tadi? Bapak ini neraka ini haram. Ini najis Allah ini. Oh. Assalamualaikum. Saya pulang. Wah jangan begitu. Penting orang agama itu kalau begitu merosak pergaulan itu. Nonton itu kontes yang masak tre itu bodoh nih Pak. Datang. Masak apa ini? Cina ini ya? Saya sudah pamit saja ya. Assalamualaikum. Wah, malaikat. Supaya iman wong agama jatuh. Coba wong agama dan jatuh nih. Coba. Karena kesalahan corot tok mawon. Iya benda. Karena itu berhati-hatilah kita sebagai orang agama itu. Kalau kita keliru atas nama agama, maka agama kita yang akan dinilai orang. Begitu betul. Nah, juga begitu pertanyaan. Kalau kita ingin menjadi kiai, harus mengerti persoalannya. Jangan asal jawab. Oh ini haram ini, neraka ini, neraka ini. Waktu kalian dutung-dutung ya, mati aku. Ya apa kiaiku ini? Supaya betul semuanya ini kisah semuanya. Cewek semuanya. Ya apa bapakku? Masya Allah. Masih kiai, masih alim, darah lor itu. Masya Allah. Repot nih. Paham ya? Mulanya kulo wang sulimale. Pertanyaan. Milo Imam Malik guru.
niku ada 60 pertanyaan masalah masuk. Hanya 6 yang dijawab, yang lain tidak bisa jawab dia. Takut menjawab pertanyaan itu. Kalau keliru ini dituntut di akhirat besok, ayo. Kon semua fatwanya ini dia juga, yo. Ayo. Itu sampai akses yang niru-niru rusak. Semuanya rusak karena kon. Ayo, kon saya. Coba beratnya di situ. Karena itu, ya maaf nih, ada seorang ulama mengatakan, di dalam kitab saya baca cuma lafal nasnya saya lupa. Siapa orang kalau ditanya hukum langsung menjawab, 2 kali bertanya, 2 kali menjawab, 10 kali pertanyaan, kontan 10 kali jawaban, maka kiai itu bahlul. Sebab orang menjawab hukum itu onten niku wong niku nggih maaf niki mboten kok ngeritak-ngeritik awak kula dhewe niki kula rumangsani. Kadang-kadang wong ki nek kadung diceluk kiai ditakoni gak iso jawab. Loh, kadung dadi kiai aku iki. Ditakoni gak iso jawab. Akhirnya apa? Jawab serampangan. Lah niki lho. Apa mana di muka umum seperti ini? Saya ditanya, bagaimana Pak? Anu, saya kalau tidak bisa jawab, malu saya. Saya sudah kadung disebut kiai saya ini. Ah, itu apa? Ah, ya boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh ya, kapan? Itu Quran, hadis. Ah, ya sudah. Oh, betul kena ngaten. Ini kusim paling Masya Allah. Mulanya kalau ngaten ya. Nek ana wong takon terpaksa harus pakai surat. Nggih, ditulis. Perlu nek kula kan nek kira-kira bisa jawab, nggak mestine kalau dalil itu bisa dalile nggih. Cekelane apa kalau jawab niku? Nek saiki takon saiki dijawab, mungkin karena malu nggih. Nggih, mungkin terus kula jawab asal-asal jawab. Ah, ampun itu gue pikir ae waktu dino. Lah pas kiai ke buku itu kok. Mak begini nih bang, mak betul. Apa? Kau kiai pun aja yang sini oleh kan dia. Kor darurat kan dia. Nah ini pas kiai ini kebiasaan kalau gak ada. Gimana saudara kegeluh ini ke kiai lagi nikah. No? Jadi melana gulanya ini sekali lagi kalau ada pertanyaan pertama harus alamatnya jelas ya. Dan nomor 2 ditulis saja ya. Dan saya tidak menjanjikan menjawab kalau saya tidak bisa, tidak menemukan dalilnya, saya tidak menjawab. Tapi kalau ada saya jawab insya Allah minggu yang akan datang. Jangan seperti pertanyaan baru ini. Oh ini itu nomor surat. Oh takalnya anak sampai ke sini. Kilangan betul kenal kilangi. Kulo woco. Bagaimana Pak hukumnya ini? Harap dijawab malam Senin tanggal 21. Masya Allah. Tapi kulo dijawab malam ini. Kata wassalam jamaah gitu loh pilih. Sopo. Jadi kulo ini maaf ya nek wonten sing rumangsa kirim surat niku. Kulo betul saged jawab malam Senin. Pun rawuh niki keterangan kula mengenai soal jawaban. Lajeng kula niki mboten saged pengawasan jam berapa? Allah nggih. Para rawuh sedaya kamulya, kula namung supaya mboten ketinggalan jeneng isi pengajian nggih. Jadi kula niki badhe ngisi mukadimah bab kitab mengenai babus sabri wa syukri. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz penghabisan mengenai soal yang disebut sabar dan syukur. Ini menjelaskan bahwa hakikatnya iman itu diparuh 2. Separuh yang namanya syukur, separuh yang dinamakan sabar. Jadi al-iman syatrani. Asyatrul awal was-sabr, wasyatrul tsani wasyukur. Jadi orang itu kalau dia ingin lengkap imannya, dia harus separuh yang disebut sabar, separuh yang disebut syukur.
seperti di sini diterangkan. Babu qawli sabri nisfal iman. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-imanu nisfani, nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Al-imanu, iman itu ada nisfani, dua bagian, bersifat rohani. Nah ini justru yang menjadi pembicaraan. Nisful iman itu yang ini, yang nomor dua ini. Yang nafsi ini macam-macamnya. Coba ini saya skema saja, saya kayak urut-urutannya tentang awas secara gumblengan nih. Sabar yang bersifat nafsi, bersifat jiwa atau rohani, ini yang dimaksud sabar di dalam agama itu. Nah ini kalau sabar ala syahwatil batni wal farji wal iffah. Kalau sabar itu di dalam arti menahan syahwatnya perut dan kemaluan, bisa mempertahankan perutnya daripada syahwat larangan dan mempertahankan kemaluannya dari pelanggaran, ini namanya sabar yang disebut iffah, al-iffah. Jadi orang mempunyai kehormatan diri, mempertahankan kehormatan diri, itu dinamakan, itu bagian sabar juga. Jadi sabar itu, sabar. Sabar mengenai syahwatul batni wal farji disebut iffah. Kalau sabar menerima kekayaan, orang kaya tidak sampai gelewar, dia tetap ibadahnya, tetap dia itu bisa mengendalikan, itu dinamakan babun nafs. Babun nafs, orang yang bisa mengendalikan dirinya. Kalau menghadapi malapetaka, musibah, nah ini yang disebut as-sabru. As-sabru. Kalau di dalam menghadapi peperangan, betah menghadapi peperangan, itu dinamakan syaja'ah, keberanian. Syaja'ah fil haq. Dia diilokno, dia dipaidu karena membela agama, ini namanya syaja'ah. Ini pun termasuk bagian sabar. Kalau dia di dalam mengendalikan sifat marah, di mana dia harus marah, di mana dia harus tidak marah, bisa mengatur marahnya, itu dinamakan al-hilmu, halim, al-hilmu. Jadi al-hilmu juz'un minas sabri. Kalau menghadapi naibatiz zaman, di dalam menghadapi godaan zaman, dinamakan sa'atus sadri, orang yang lapang dadanya, dia tidak mudah putus asa, dia tidak mudah petang. Sa'atus sadri juz'un minas sabri. Di dalam memegang rahasia, mana hal-hal yang mengenai urusan intern, ini dia simpan, tidak disiar-siarkan. Ini yang dinamakan katum atau kitman, kitmanus sir, menyimpan rahasia. Kitmanus sirri juz'un minas sabri, itu pun dinamakan sabar. Coba, jadi sabar itu tidak banyak mereka. Bukannya mana sabarnya kembali tokol bahan menengok bos. Itu bukan ke sabar. Itu orang akhir, kami orang agak bagaimana? Tampilnya alhamdulillah motor kesokan. Apa itu namanya sabar? Bukan itu nak ni, sabar semari belai ni ko. Ni, semua tenol ni. Sabar itu luas maknanya, sampai dikatakan sabar itu separuh dari iman agama. Iman itu separuhnya adalah sabar. Kalau dia sabar menghadapi
hal-hal yang dilarang oleh agama di dalam soal mata pencarian, di dalam soal rezeki. Ini dinamakan zuhud. Sifat zuhud. Az-zuhdu juz'un min as-sabri. Coba. Begitu luas. Akhirnya diterangkan oleh Imam Ghazali, kalau orang sabar, makanan yang ada di mejanya, ya wis iki penghasilanku, kuatku ya beras jagung, utawa ya nasi putih cuma iwae tempe tok, ya wis jarno masih tonggo teparo mangan satu, ini umpamanya dia menerima makanan yang ada karena memang cuma ini kekuatannya. Ini dinamakan qanaah. Qanaah artinya nerimo sing ono dek tangan. Qanaah juz'un minas sabri. Jadi sabar itu begitu luas. Karena itu di sini untuk pengajian pertama ini saya akan mengutip keterangan Imam Ghazali mengenai sabar di dalam uraian bahwa orang hidup niku mesti ngadepi barang macam-macam di kanan kiri niku mboten pisah perkara loro. Wa imma cocok ambek karepe, wa imma gak cocok. Niku pun mesti barang orang odi nika mesti beda sing mengaji abak, mengaji cocok di ateh, bagi sing tak cocok. Nah, makin saya tak cocok ini kebiasaan. Namun cocok namun tak gede soal. Saya cocok umpamanya kesehatan, selamat, duit, pakat, keluarganya akeh, penggaweane maju, akeh kancane akeh, itu pun cocok akeh ini betul bisa dibahas nih. Ya, ini yang pertama. Onten malih sing boten nyeneng-nyeneng ati. Sehingga nopo jenenge ndak cocok. Kaya umpamane napa namine loro utawa keblaen utawa sapi turute. Lah, katanya Imam Ghazali, dua-duanya ini membutuhkan sabar. Coba. Sing nyocoki ati yo membutuhkan sabar, sing gak nyocoki ati yo membutuhkan sabar. Dua-duanya itu sama-sama membutuhkan sabar. Nah, sekarang keterangan beliau begini. Sebab kata Imam Ghazali, mondoldo orang iparingi beres di Allah, iparingi selamat tak sakit, iparingi penghasilannya lancar, diparingi punya pengaruh, punya pangkat, hasil kesenangan semua. Ini jangan dikira cobaannya tidak berat. Kalau orang itu tidak mempunyai pengendali, tidak punya sabar, maka kesehatan dan kesenangan itu akan menghancurkan dirinya orang itu. Hancurkan agamanya orang itu, akan menghancurkan rumah tangganya orang itu, malahan akan menghancurkan dirinya orang itu. Loh, masuk Pak? Loh, uang ini seneng ini kenapa dikira betul nanti bahaya nih, uang seneng, uang waras, uang sehat, uang ganteng, uang ayu. Alhamdulillah, aku ayu. Pas sabari ayu itu ya apa? Lu jangan rupanya elek sabar. Karena ayo masa usah sabar lu. Sama saja itu. Sama. Ngoten kabeh niki. Kod. Lajeng sing nomor kali sing ndak cocok. Malah niki diterangkan kali Imam Sahal At-Tustari. As-sabru 'ala al-'afiyah ashaddu min as-sabri 'ala al-bala'. Sabar atas kesehatan dan keselamatan itu lebih hebat, lebih berat daripada sabar terhadap bala. Orang kalau kena bala itu mungkin tidak seberapa berat, tapi justru orang diberi selamat, orang itu tidak kuat. Sampai ono ucap-ucapan nanya tengge. Uang itu bareng paling melarat ya Allah pas-pateng oleh ibadah. Polan melarat, tengah minyak pateng. Bareng tibi sopi tak di otak pas tak berjam betul. Ini kah? Mondaya orang gini nyamanah. Mon melarat kuat, tapi mon soki tak keluar. Ada. Tapi dia itu sebaliknya. Mon tepaan senang, tak melarat, tapi senang mempeng ibadahnya. Tapi dia tak kepikiran balik maisha. Tak berat. Tapi baru didiin kayak begeger, ya Allah pasti kira melarat. Tak kelar didiin. Akhirnya paham itu masa.
Nah, ini gak beda. Tapi tak pada. Tapi dua-duanya itu, kata Imam Ghazali, sama-sama membutuhkan sabar. Malah dikatakan oleh Imam Sahal At-Tustari, as-sabru 'ala al-'afiyah asaddu min as-sabri 'ala al-bala. Sabar mengenai selamat, sabar waktu selamat itu lebih berat daripada sabar terhadap bala. Seperti juga orang yang diparingi anak, diparingi bojo, jangan dikira itu kesenangan itu tidak merupakan lebih berat daripada bala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei wong, ojo sampai karena kon kepingin ngerumat harta bendamu utawa karena ngiman anakmu sampai ngelalekno nang Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Istrimu dan anakmu itu kadang-kadang justru menjadi musuhmu yang merintangi kamu untuk menuju ke jalan Allah. Digoda oleh istri, digoda oleh anak, maka kamu lupa kepada Allah. Nah, itu fitnahnya anak. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta bendamu dan anak-anakmu itu merupakan fitnah ujian dari Allah. Jadi ojo sampai ono uang, karena dia anak, karena iki sukses anaknya semua, pas malah jadi sombong, umpamanya ya. Atau anaknya gak sukses, malah dia putus asa, anaknya digebuk diserengan nih gak karu-karuan. Kon kok goblok anak, rungi ini kon ojo lahir. Coba, masa iya orang tua ngomong ngoten nih. Ini jenenge tidak kuat nih uang ini, kebetulan kuat. Apakah anak kita itu maju sekolahnya atau tidak maju? Harus orang tua itu mempunyai dan memiliki sifat-sifat yang disebut sabar ini. Nah itu keterangan yang Ghazali itu begini. Nah sekarang mengenai soal yang tidak pedomannya Imam Ghazali mengatakan begini. Kalau kepingin ilmu soal kenikmatan itu yang harus kamu ingat. Apakah berupa harta, apa anak, apa istri, apa suami, apa kesenangan, apa pengaruh, apa pangkat, apalah sudah. Ingatlah bahwa semua itu barang titipan sangka Allah yang merupakan amanat kepada kamu yang harus kamu penuhi hak-haknya. Kalau kamu ingat ini saja, insya Allah kamu selamat. Itu nasihat Imam Ghazali. Sekarang yang tidak nyeneng mati saja. Iku mau sing nyeneng mati. Sing gak nyenengi hati ini dibagi telu. Moga niki kula tutukaken supaya boten pedhot niki tengah dalan. Nomor 1. Mayar tadi bi ikhtiyari. Tergantung kepada usaha orang itu. Perkara yang bisa hari ini kuwau perkara sing pancen termasuk usaha orang itu. Nah ini yang berupa ketaatan dan maksiat. Ini sepenuhnya ada di tangan orang itu, ikhtiar orang itu. Sembahyang, melanggar peraturan itu dia sabar dalam arti ini dia itu bisa mengendalikan hatinya di dalam usaha ikhtiarnya itu. Ini sing nomor 1. Tergantung kepada orang itu. Nomor 2, malayar tadi itu hujumuhu bikhtiyarihi, datangnya tidak karena ikhtiar, walau ikhtiarun fi daf'ihi, tapi menolaknya bisa dengan usaha. Kalau yang pertama tadi, kamu ibadah nggak ibadah, kon sembahyang nggak sembahyang, 100% tergantung dengan kon. Ini namanya tergantung kepada ikhtiar, usaha. Nah ini satu. Nek sing nomor 2 niki boten. Datangnya tidak ikhtiar, tapi menolaknya ikhtiar. Nah, contohnya napa? Kaya ana wong dilarang wong. Ujuk-ujuk dimusuh ambek wong. Nah, dia bisa menolak. Datangnya itu tidak diikhtiar, tapi dia menolaknya bisa ikhtiar. Dia lawan, apa tidak dilawan, apa bagaimana itu bisa dia melakukan. Tergantung. Untuk
membalasnya itu loh. Nah, apakah dia membalas apa tidak? Bagaimana kalau ditempelin yang ujuk-ujuk, tuh, tempelin. Nah, saya bisa ini membalas bisa, tidak membalas bisa. Ini namanya tidak dikehendaki datangnya, tapi saya untuk menolak itu bisa. Saya kehendaki membalas apa tidak. Ini bagian yang kedua. Sabar di sini. Ini wala nasbiranna ala ma azaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wasbir ala ma yaqulun, sabar kon marang ucapan-ucapan orang mereka. Wahjurhum hajaran jamila, tinggalkan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Lek kon difitnah terus dilarani hatine terus, kon betah pun ndak, sabar pun ndak. Lek sabar, baiklah jangan kamu balas. Tapi itu wahjurhum hajaran jamila. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbik. Ya. Tuhan tahu bahwa hatimu Muhammad merasa sumpek karena ucapannya musuh-musuhmu, orang musyrik-musyrik itu. Bagaimana kamu menghadapi itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Sing akeh maca tasbih, jangan kamu layani. Nah, ini termasuk sabar yang kedua ini. Lalu yang ketiga, ma la yadkhulu tahta hasril ikhtiyar awwalahu wa akhirahu. Yang sama sekali kita tidak bisa menolak secara ikhtiar, seperti mamanya matinya istri, matinya suami, kebakaran, tabrakan, sakit, wuto, ini semua kita tidak senang, datangnya kita tidak atas usaha, bukan usaha kita. Menolaknya juga tidak bisa. Tidak ada usaha. Umpamanya uang pak loro, sampai arep nolak, loro ningkro. Jadi loro bisa turun kita kok, loro, tak bisa ya mesti kena, sakit sudah. Iya dah, perkara ngobati itu lain, tapi sudah sakit. Jadi menolaknya tidak bisa itu. Nah terhadap yang begini ini, yang ketiga inilah yang oleh Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, as-sabru fil Qur'ani ala salasati aujuh. Ini sebagai kesingkatan dari sabar-sabar yang macam tiga itu. Sabrun ala ada'i fara'idillahi ta'ala falahu 300 darajah. Sabar untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Nek turun tutuk sembayang dilakoni. Sak melarat-melarate wong ribut penggawean tapi nek durung salat ya tetep salat dibetah-betah no. Nek sembayangi durung tutup oleh 3 rakaat masih ribut kok ana sapa sing dodol niki barang niki lho monggo padahal sampe sembayang 3 rakaat dodol kok ria mon engko nerusake apa jeng kali rakaat tanglanggenan reburu wah. Bagaimana itu ada orang beli itu? Tapi kalau saya ini pakai pekek, ya apa hukumnya mekek? Apa jam zuhur oleh 3 rakaat? Nah di sini ujian ini, Mulanya teng jerone kitab fikih diterangno. Metnot sembahyang fardu haram. Tapi nek metnot sembahyang sunat kena. Gak apa-apa. Nah, untuk berarti sing niku. Nggih. Nek maca Quran, maca Quran. Mlebu kono, Bu. Tetep. Monggo. Oleh macam niku. Oleh. Jangan diartikan, wah, itu penting no baku, penting no duit di bang Quran. Jangan begitu, jangan. Boleh. Tapi ini bisa ditutup no mana? Ini dah. Tapi nek sembahyang dipedhot boten gila niku boten oleh. Boten oleh di rakaat. Kalau nah sendok, remeng kok oleh dulu kan ada. Iya tina, kita tere, tahu lagi kah? Lah niki, waktu mawang karena uang sembayang, turun tutup, us keringetan, ongkap, panas ya, apa sih ya? Terus kurang 3 rakaat dikira, begitu. Nek sampai betah, sampai tutup, sampai salam, niku kesabaran jenis. Sabar ngelakoni kewajiban. Niku dipangkat kali Allah 300 derajat pangkatnya.
sabar ngelakoni kewajiban sampai selesai itu dinilai 300 derajat. Niku dawuh Imam Ibnu Abbas, wa sabrun ala maharimillahi ta'ala, sabar terhadap larangan Tuhan, falahu 600 derajat. Nek sampean ono barang duit kececeran atau ono sandal anyar, ali mau diporok paria. Masa temen diporok, mana ge? Jaring pade ini. Wah, tapi ini barang baru, ini saya punya jelek. Tindaran pakai lero saya gitu. Masih pakai lero. Ya, mulai pesan. Sampai sandal saya terborok. Ya tindaran tak tahu, sudah. Lah, ini namanya boten sabar, boten kuat menahan larangan. Nek sabar masih iki duit, masih iki untung, tapi ini dilarang oleh agama, tidak mau saya. Umpamanya ini radio, ini apa namanya, sepeda murah regane. Nek tak adol aku oleh bati tulung ewu apa 5.000. Tapi barang colongan, aku roh. Iki colongan iki. Mulane apa jual model. Dorong mau aku melebar kecuan. Jadi tukang tajam. Wah, tidak mau saya. Ini menurut agama tidak boleh. Dina masih tahu-tahu. Loh, sabar yang begini ini dinilai 600 derajat. Jadi orang ngelakoni kewajiban sembahyang betah niku 300, tapi nek ngedoi larangan betah niku 600. Wa sabrun 'alal musibah 'inda sadmatil ula falahu 900 derajat. Sabar terhadap bala Allah. Ono anake sing ditresnani mate. Bada andi pese rogi. Andi gudang ketonon. Andi abok sehat sakit. Mata melak kecek. Tabrakan akhir pengkor. Betah deh. Gak gerundel deh. Maka falahu 900 derajat. Orang ini dinilai oleh Allah 900 derajat nilai. Coba. Jadi nek wong iso nglakoni kewajiban agama, getu, tekun, sabar, telaten sampai selesai, niku cuma dinilai 300. Tapi nek kula niku iso nyekat jarno, masih aku ngene untung, masih aku ngene enak, tapi karena iki dilarang oleh agama, loh, nek betah ngeten 600. Coba. Ini gede pangkatnya timbang wong sing betah nglakoni kewajiban wae. Paham nggih? Nah, sampean betah sembahyang 5 waktu itu cuma 300 biasa, sampai Jumat terus 300 nilainya. Tapi nek sampean pas ana sepeda, mata ada kunci ini sepeda ini. Itu ngade orang ini, Pak. Ini saya tonton kata apa begitu, sama kesap begitu, masa abad dari saya tahu. Tapi enggak, ini kan namanya enggak ilok haram ya. Akhirnya dibetas. Malah dia cari, Pak, siapa yang punya sepeda ini? Ini nanti hilang kalau enggak dikunci ini. Tolong kan, malah ngoten sampean dapat 600 derajat dinilai. Tapi kalau kita itu kena musibah, kecelakaan, kepaten anak, kebakaran, sak turute yaitu yang nomor 3 tadi, terhadap sesuatu yang kita tidak bisa ikhtiar, datangnya tidak, menolaknya tidak bisa dengan usaha, maka sabar terhadap ini dinilai 900 derajat. Ini tentang tingkat-tingkat kesabaran yang diterangkan pertama, kedua, 3 tadi itu. Jadi mengenai yang pertama ini tergantung kepada kita, usaha dan ikhtiar, ini 300 nilainya. Kalau yang kedua untuk menjauhi larangan 600. Lah kalau terhadap musibah kebelainan, anaknya mati, utawa sampean loro, utawa dicoba nopo ta sing sampean ndak iso nolak, wis duwe apa? Lah ya apa terus? Lah ya apa? Lah ya apa terus? Kon gerundel selikur gerundel ya tetap hilang. Ya wis tetep entek wis. Lah ya apa ya wong kok ya dadak rokok adik kene mau. Aku terus laku deh terus kena kobong kabeh. Oh kan iku. Ana apa dadak numpak oplet lho mau. Coba dak numpak oplet mesti tabrakan iku mau. Anakku cuma sitok. Siapa sih ngejak-ngejak lunga iki?
malah sudah karu-karuan. Niki ngerundelong ya buat nonton gunane. Nek sampean ya wis barang wis kedadian siapa. Wis aja dibahas maneh wis. Ojo dirembuk maneh. Wis aku riba nang Allah. 900 nilainya kesabaran kita itu. Ini terserah mawon kita nggih. Niki tentang yang disebut sabar. Mulane orang yang bisa mengerjakan sabar itu berarti dia telah menyempurnakan separuh daripada imannya. Lalu separuh yang lain yaitu tentang syukur. Mudah-mudahan bisa kita uraikan dalam pengajian yang akan datang. Mulane para rawuh kangge kula panjenengan sing ngamalaken dzikrul ghafilin, ngatah-ngatahaken were tuwaosan lan macam-macam niku, justru niki nyangoni niki. Bagaimana saya di tengah-tengah pergaulan bisa bertahan? Bertahan terhadap pengaruh larangan itu dinamakan sabar. Saya masuk dalam pergaulan kota. Saya juga diundang resepsi. Saya juga masuk perkumpulan ini, perkumpulan klub ini, klub. Tapi saya tetap mempertahankan iman saya. Saya tidak mau mengerjakan larangan-larangan. Nilai saya ini 900. Kalau saya bertahan itu. Atau kita tidak masuk di situ. Terus apa? Ya tergunung, Masan. Menung di kono Cina tak boleh ke manusia saya. Apa deki mana polong itu pas saya terpengaruh. Wah, ini tidak punya nilai sabar lagi itu sudah. Ya apa yang disabari orang tidak ada apa-apa itu. Oleh karena itu dzikrul ghafilin, maca Fatihah ping 1 saben dina niku maksudnya nggih niki nggih, nyangoni pun semanten mawon atur kula boten langkung. Nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.